Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priska Deboranita Nababan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang medan magnetik. Namun sebelum masuk ke materi medan magnetik, kita harus tahu terlebih dahulu aplikasi medan magnetik di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu kereta maglev. Nah, untuk mengetahui tata cara penerapan magnet di dalam kereta maglev, saya mempunyai sebuah video berikut ini. Motor linear. Tidak seperti motor listrik yang berputar, motor linear bergerak lurus. Contohnya kereta magnetic levitation, atau yang biasa dikenal dengan kereta maglev. Kereta maglev adalah kereta yang mengembang karena menggunakan prinsip kerja magnet dalam beroperasiannya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, di mana kutub-kutub tidak sejenis akan tarik-menarik dan kutub-kutub yang sejenis akan tolak-menolak. Prinsip inilah yang digunakan pada kereta maglev, yaitu memanfaatkan gaya angkat pada relnya dan gaya gerak yang ditimbulkan dari adanya gaya dorong dan gaya tarik pada magnet. Kereta maglev dengan kecepatan hingga 600 km per jam ini memiliki prinsip kerja yang sederhana. Mari kita perhatikan ilustrasi kereta maglev berikut. Di sepanjang jalur kereta terdapat susunan magnet yang kutubnya bergantian arah. Ada pula dua kumparan yang terdapat pada kereta yang bergerak. Jika kumparan dialiri arus listrik sehingga menimbulkan medan magnet, kumparan akan tertarik ke depan seterusnya sehingga kereta maglev dapat bergerak ke depan. Nah, bagaimana kereta maglev dapat berhenti? Pada prinsipnya, kereta maglev terdorong oleh adanya medan magnet. Untuk membuatnya berhenti, maka pada tempat di mana kereta maglev ingin dihentikan, dibuatlah medan magnet yang bekerja berlawanan arah dengan arah datangnya kereta. Itulah tadi aplikasi medan magnetik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian magnet. Medan magnet adalah ruang magnet, gaya magnet masih bisa kita rasakan. Induksi magnetik. Induksi magnetik adalah kuat medan magnet yang tercipta akibat adanya arus listrik yang mengalir pada suatu konduktor. Selanjutnya, dalam medan magnet terdapat dua hukum. Yang pertama yaitu hukum Biot-Savart, di mana menyatakan bahwa besar induksi magnet di suatu titik dalam medan magnet yaitu berlaku berbanding lurus dengan arus listrik. Yang kedua yaitu berbanding lurus dengan panjang elemen kawat, berbanding lurus dengan sinus sudut antara arah arus dan garis penghubung titik itu ke elemen kawat. Dan yang terakhir yaitu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik itu ke elemen kawat. Yang selanjutnya yaitu persamaan di dalam hukum Biot-Savart, yaitu dB sama dengan K dikali I dikali dl sin alpha per R kuadrat. K-nya yaitu nu0 per 4pi, jadi dB sama dengan nu0 per 4pi dikali I dikali dl sin pi per R kuadrat. Dimana kita tahu bahwa I sama dengan kuat arus, dl sama dengan elemen panjang kawat, alpha sama dengan sudut antara elemen arus dengan garis hubung elemen kawat, K sama dengan tetapan dalam satuan internasional, dB sama dengan induksi magnetik di titik P yang disebabkan elemen arus, dan R sama dengan jarak titik ke elemen kawat. Yang selanjutnya yaitu hukum Biot-Savart dapat dipelajari dengan memahami konsep induksi magnet pada kawat atau penghantar berarus pada kondisi lurus dan melingkar. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas yaitu mengenai induksi magnet di sekitar penghantar lurus berarus. Nah, di sini kita menggunakan kaidah tangan kanan. Di dalam kaidah tangan kanan ini yaitu tangan kanan menggenggam penghantar lurus yaitu dengan ibu jari menunjukkan arah arus, dan lengkungan keempat jari lainnya menunjukkan arah putaran garis-garis medan magnet. Di sini penerapan hukum Biot-Savart pada penghantar lurus berarus dapat kita lihat
pada gambar berikut ini. Nah, dari gambar kita ketahui besar induksi magnet pada kawat lurus berarus dengan panjang tertentu dapat kita tuliskan dalam persamaan B sama dengan nu0 dikali I per 4pi dikali A dikali cos alfa tambah cos beta. Nah, selanjutnya induksi magnetik di penghantar melingkar berarus. Nah, pada induksi ini medan magnet oleh kawat melingkar di sebuah titik yang memiliki jarak tertentu terhadap pusat lingkaran, maka akan berlaku persamaan B sama dengan nu0 dikali I dikali A kuadrat per 2 dikali X kuadrat tambah A kuadrat pangkat 3 per 2. Atau lebih sederhananya B sama dengan nu0 kali I A kuadrat per 2R pangkat 3. Jika kawat melingkar memiliki sejumlah N lilitan di mana N ini merupakan jumlah lilitannya sehingga medan magnet di pusat O, maka berlaku persamaan B sama dengan nu0 I per 2A dikali N. Selanjutnya, jika kawat lurus berarus memiliki panjang tak terhingga, maka persamaan induksi magnet menjadi B sama dengan nu0 dikali I per 4pi A dikali cos alfa tambah cos beta, di mana alfa dan beta ini 0 derajat, maka B sama dengan nu0 dikali I per 4pi A dikali cos 0 derajat ditambah cos 0 derajat. Maka B sama dengan nu0 dikali I per 4pi A dikali 2. Nah, 2 ini didapat dari cos 0 derajat adalah 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga hasil akhirnya adalah B sama dengan nu0 dikali I per 2pi A. Selanjutnya hukum yang kedua yaitu hukum Ampere, di mana bunyi hukum Ampere adalah untuk semua bentuk lintasan tertutup mengelilingi penghantar berarus I di dalam vakum, medan magnet yang ditimbulkan akan berlaku persamaan B sama dengan integral B dl cos theta atau sama dengan nu0 dikali I, di mana dl sebagai elemen panjang dari lintasan tertutup, Q sebagai sudut antara arah induksi magnet B dengan elemen lintasan dl, dan I sebagai total kuat arus yang dilingkupi oleh lintasan tertutup. Hukum Ampere dapat kita gunakan untuk menentukan besar induksi magnetik di sumbu toroid dan induksi magnet di pusat maupun ujung solenoid. Yang pertama kita akan membahas induksi magnet di sumbu toroid. Toroid yaitu kumparan yang ditekuk sehingga berbentuk lingkaran. Jika toroid dialiri arus listrik, akan timbul garis-garis medan magnet berbentuk lingkaran di dalam toroid. Selanjutnya, untuk menentukan besar induksi magnet di sumbu toroid ditentukan dengan persamaan B sama dengan nu0 dikali I kali N per 2pi dikali A. Selanjutnya yaitu induksi magnet di pusat dan di ujung solenoid. Nah, di sini solenoid merupakan penghantar yang memiliki banyak lilitan dan menyerupai lilitan pegas. Nah, di sini solenoid yang dialiri arus listrik akan menghasilkan garis medan magnet dengan pola yang sama dengan pola yang dihasilkan magnet batang. Nah, di sini untuk menentukan besar induksi magnet di pusat solenoid dapat dituliskan dengan persamaan B sama dengan nu0 dikali I dikali N per L. Nah, sedangkan untuk menentukan besar induksi di ujung solenoid, maka kita dapatkan B sama dengan nu0 dikali I dikali N per 2L. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini sebuah kawat lurus dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Tentukan besar medan magnet ketika titik S berada pada jarak 10 cm dari kawat. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui I-nya sama dengan 5A, diketahui A sama dengan 10 cm. Nah, kita ubah dia menjadi meter, yaitu menjadi 10 pangkat minus 1 meter. Selanjutnya nu0 ini merupakan ketetapan satuan internasional, yaitu 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Tm per A. Yang ditanya yaitu besar medan magnet, yaitu B. Maka kita gunakan persamaan B sama dengan nu0 dikali I per 2pi dikali A. Maka B sama dengan nu0 tadi 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Tm per A dikali I sama dengan 5A per 2V dikali A tadi 10 pangkat minus 1 meter.
Maka hasilnya itu B sama dengan 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 1T. Maka hasil akhir yang didapatkan yaitu B sama dengan 10 pangkat minus 5T. Baiklah, sekian untuk penjelasan induksi magnetik. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.